السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah masuk pada penafsiran surah Al-Falaq, dan ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama mengenai Al-Falaq yang ditafsirkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Al-Falaq adalah waktu subuh. Demikian boleh ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari salah satu riwayat dari beliau. Dan diriwayatkan dari riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, Al-Falaq adalah Al-Khalq, seluruh makhluk. Jadi aku berlindung kepada Allah, Rabb, pencipta, pengatur seluruh makhluk. Kemudian penafsiran yang berikutnya dari Ka'ab Al-Ahbar, Al-Falaq adalah baitun fi jahannam, sebuah rumah di dalam neraka jahannam, yang kalau dibuka pintu daripada rumah tersebut, maka penduduk neraka jahannam akan berteriak karena kepanasan. Dan penafsiran yang berikutnya adalah dari penafsiran Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Al-Falaq, beliau menafsirkan jubbun fi qa'ri jahannam, sumur yang ada di dalam neraka jahannam yang ditutupi oleh sebuah penutup, di mana kalau penutup tersebut diambil, maka neraka jahannam akan berteriak karena saking panasnya api yang keluar dari sumur tersebut. Demikian yang ditafsirkan oleh beberapa para ulama. Wa qala Ibnu Jarir, dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, was-shawabu al-qaul al-awwal, dan yang lebih benar insyaallah adalah pendapat yang pertama, Al-Falaq adalah as-subh, annahu falaqus subh, wa huwa sahih, dan ini yang sahih insyaallah, wa huwa ikhtiyar al-Bukhari fi sahih, ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah, Rabb, pencipta, pengatur, Al-Falaq, yaitu waktu subuh, dari apa? Dari kejelekan ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Ay min syarri jami'il makhluqat, yaitu dari kejelekan apa-apa yang dilakukan oleh seluruh makhluknya. Wa qala Thabit Al-Bunani wal Hasan Al-Basri, berkata Thabit Al-Bunani dan Al-Hasan Al-Basri,
jahannam wa iblis wa dzurriyyatuhu mimma khalaqa. Neraka Jahannam, iblis laknatullah dan keturunannya adalah di antara apa yang Allah ciptakan. Ya. Penafsiran ini ikhwan fillah azakumullah atau ayat ini adalah secara jelas menyebutkan bahwasanya termasuk kejelekan, keburukan adalah Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah yang menciptakan cahaya dan kegelapan. Allah yang menciptakan petunjuk dan kesesatan. Allah yang menciptakan malaikat dan yang menciptakan iblis. Tapi tentunya ciptaan Allah tersebut, yaitu fiilnya Allah, perbuatan Allah tersebut adalah penuh dengan hikmah dan penuh dengan kebagusan. Jadi walaupun Allah menciptakan keburukan, tapi perbuatannya Allah itu maha bagus, maha mulia. Ketika Allah menciptakan iblis, penciptaan Allah tersebut maha mulia. Walaupun yang diciptakan adalah iblis, walaupun yang diciptakan adalah perkara-perkara yang mengandung kejelekan, Allah takdirkan dengan hikmahnya. Dikarenakan ikhwan fillah azakumullah, Majusi mereka hanya meyakini bahwasanya Allah menciptakan yang baik-baik saja, tetapi yang buruk bukan Allah yang menciptakan. Ini keyakinan orang Majusi yang kemudian diikuti oleh kelompok atau sekte Qadariyah yang muncul ketika para sahabat masih hidup ketika itu. Sahabat Abdullah bin Umar masih hidup ketika itu. Di Basrah dan Kufah di Irak muncul sekte yang mereka mengaku muslim, salat, sedekah, bersyahadat, tetapi mereka tidak mempercayai bahwasanya Allah yang menciptakan kejelekan. Mereka tidak mempercayai Allah yang menciptakan kesesatan. Mereka tidak mempercayai Allah yang menciptakan iblis. Lalu siapa kalau begitu? Ya. Pertanyaannya, lalu siapa? Ailahum ma'allah? Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Tentunya jawabannya tidak. Lalu kenapa ada? Tidak mungkin muncul sendiri. Pasti ada pencipta. Ya. Tetapi mereka tidak bisa menjawabnya. Tetapi mereka menjadikan hal tersebut sebagai keyakinan. Itulah Qadariyah, sekte Qadariyah. Dan Qadariyah yang membulat, yang ekstrim seperti ini sudah tingkatnya kekufuran, karena dia tidak percaya dengan takdir Allah. Tetapi Qadariyah yang belakangan mulai berbeda-beda Qadariyah tersebut. Ya. Kemudian mereka mengatakan lebih tersembunyi lagi ucapan mereka. Ya. Enggak, maksudnya bahwasanya yang kami ingkari adalah perkara begini dan begitu. Dicontohkan bahwasanya mereka mengingkari masyiah, bahwasanya ketika manusia berbuat itu kehendak manusia sendiri, tanpa ada campur tangan Allah, tanpa ada masyiatullah. Itu salah satu Qadariyah pula. Saya hasilkan ini dari jerih keringat saya sendiri. Ya. Dan ada sekte Qadariyah yang mereka mengatakan Allah mengetahui setelah terjadi. Ya. Jadi kalau belum terjadi Allah tidak mengetahui. Ini adalah sekte Qadariyah pula. Berarti mereka menafikan sifat al-alim. Padahal Allah maha berilmu, mengilmui apa yang belum terjadi ataupun yang akan terjadi. Ya. Mengetahui yang tersembunyi ataupun yang nampak. Itu ilmunya Allah maha sempurna. Ya. Maka di sini min syarri ma khalaq membantah firqah Qadariyah atau Majusi. Karena Rasul mengatakan Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusnya umat ini.
majusinya umat ini. Orang-orang yang tidak percaya takdir adalah majusinya umat ini. Na'udzubillah min dzalik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ghasiqil lail ay ghasiqal lail idza waqaba ghurubus syams. Ghasiq adalah dipertandai dengan tenggelamnya matahari. Jadi wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan ghasiq, malam apabila telah tenggelam mataharinya, telah gelap gulita. Hakahul Bukhari anhu, demikian dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Mujahid. Warwahu Ibnu Abi Najih anhu, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih dari beliau. Wa kata qala Ibnu Abbas, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Ad-Dhahhak, Husayb, Al-Hasan dan Qatadah. Adapun Qatadah menambahkan innahu lail idza aqbala bi dhulamih. Ghasiq adalah malam apabila telah datang gelapnya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan malam apabila gelap. Wa qala Zuhri, berkata Zuhri, wa min syarri ghasiqin idza waqab asy-syams idza gharabat, yaitu matahari apabila tenggelam. Wa an Atiyah wa Qatadah, dan dikatakan oleh Atiyah dan Qatadah, idza waqaba al-lail idza dhahaba. Idza waqaba al-lail artinya idza dhahaba, telah pergi malam. Artinya apa? Telah datang. Pergi tetapi bermakna datang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala Abu Muhazzim, berkata Abu Muhazzim dari Abi Hurairah, wa min syarri ghasiqin idza waqab kaukab, yaitu waqab atau ghasiq adalah kaukab, bintang. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan bintang ketika sudah muncul. Itu penafsiran yang lain. Adapun yang masyhur dan mayoritas daripada ulama menafsirkan atau dengan terjemahan yang sering kita dengar dari kejelekan malam apabila gelap gulita. Adapun penafsiran lain dari kejelekan matahari apabila tenggelam, atau dari kejelekan bintang apabila muncul. Ya. Kenapa ada hikmah di situ? Ketika matahari itu tenggelam dan bintang itu muncul, kita juga dilarang oleh para ulama untuk menonton bintang jatuh, ya, atau yang sejenisnya, karena itu sedang memberikan lemparan kepada syaitan. Kana al-Arab, berkata orang Arab, taqul al-ghasiq suqutus surayya. Orang Arab biasa mengatakan ghasiq apabila suqutus surayya. Ya, ini penafsiran yang lain, suqutus surayya yaitu jatuhnya bintang apa ini? Bintang kejora. Ya, yang muncul cuma sekitar 15 menit ketika matahari tenggelam. Jadi ketika matahari tenggelam ada satu bintang. Kalau bintang itu sudah hilang, itulah selesainya waktu ghasiq. Dan kita berlindung dari kejelekan waktu-waktu tersebut. Ya, karena memang syaitan keluar pada waktu-waktu tersebut. Ya, syaitan keluar dari kandangnya pada waktu-waktu tersebut. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa kanatil asqam wat-tawa'in takthuru 'inda wuqu'iha wa tartafi'u 'inda tulu'iha. Dan juga yang namanya penyakit, wabah-wabah, ta'un, pes, sampar, atau penyakit-penyakit yang menular lainnya yang mematikan, takthuru 'inda wuqu'iha. Ini akan banyak tersebar ketika malam itu datang, ketika matahari itu tenggelam, ketika itu bintang muncul. Maka wabah-wabah itu tersebar dan berkeliaran. Wa tartafi'u 'inda tulu'iha, dan wabah penyakit akan terangkat ketika terbitnya matahari. Sehingga para ulama memakruhkan kita untuk tidur di waktu-waktu sore. Karena itu waktu-waktu syaitan itu
menyebar keluar dari kandangnya dan penyakit itu tersebar. Dan kita dimakruhkan pula untuk tidur di waktu pagi, ba'da subuh. Karena itu waktu diangkatnya penyakit, waktu dihilangkannya penyakit, waktu barakah, sehingga kita dilarang untuk tidur ya di waktu-waktu tersebut. Dan ikhwan fillah azakumullah, yang namanya al-asqam at-tawa'in, penyakit-penyakit pes, sampar atau penyakit-penyakit yang menular lainnya atau wabah yang bisa membunuh seseorang dalam seketika, hitungan bulan atau tahun atau bahkan hari. Penyakit-penyakit seperti ini muncul di awal-awal malam. Ketika matahari tenggelam, ketika bintang itu muncul. Ini waktu-waktu yang rentan akan penyakit. Makanya kita disunnahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan zikir pagi dan zikir petang. Berlindung kepada Allah. Sehingga disyariatkan untuk membaca surat ini di waktu pagi dan di waktu petang. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan malam apabila telah datang. Dan dalam dunia Islam ada sejarah yang sangat besar tentang terkait wabah yang merupakan dalam riwayat Bukhari adalah min alamatis sa'ah, tanda hari kiamat. Ya, disebutkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari ada 6 tanda hari kiamat. Disebutkan salah satunya adalah mautan ya ta'khudhu an-nasa ka qusa'ul ghanam, yaitu kematian yang sangat banyak memakan korban, yang mengambil jiwa manusia seperti layaknya penyakit pusak pada hewan ternak. Ya, jadi kalau ada hewan tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, itu ibaratnya wabah-wabah yang menyerang manusia ya adalah seperti penyakit pusak yang menyerang hewan. Terserang kemudian mati. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, dan ini terjadi fi khilafati Umar pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal dengan Ta'un Amwas. Ta'un Amwas. Wabah sampar pes atau sejenis lepra, tapi lebih dahsyat daripada lepra. Kalau lepra mungkin yang terkena penyakit lepra tersebut agak lama bertahan. Tapi kalau sampar, pes, ini paling hitungan hari atau bulan. Hitungan bulan meninggal dunia. Ini disebabkan oleh virus-virus penyakit yang dibawa oleh tikus. Sehingga tikus itu memang bergerak dimulai awal-awal malam, sore-sore hari. Hewan fusuk, hewan yang dikendalikan oleh syaitan, tikus. Hewan-hewan yang mulai bergerak di waktu-waktu awal malam, membawa penyakit. Ya. Ketika itu menyerang manusia, biasanya diawali dengan bintik-bintik di bawah kulit, bintik-bintik merah, sakit, demam, bintik-bintik merah, kemudian sampai hitam, kemudian luka, dan biasanya menyerang di ujung-ujung jari. Nanti jarinya sampai hilang. Jarinya sampai hilang. Atau menyerang biasanya hidung, kemudian hidungnya hilang, telinga. Atau bisa menyerang di pangkal pantat, pangkal paha. Benjol, kemudian memerah, menghitam, kemudian busuk ininya, pahanya. Kemudian meninggal dunia. Penyakit ini dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun kurang lebih 18 Hijriah atau pada tahun 639 atau 640 Masehi terjadi di kota Amwas, di desa yang namanya Amwas berawal ini. Makanya dinamakan Ta'un Amwas. Amwas ini sebuah wilayah di Palestina antara Ramlah atau Ramallah kalau kita
kenal sekarang, di antara Ramallah atau Ramlah sampai ke Baitul Maqdis. Ada satu desa yang namanya Amwas. Itulah desa Amwas. Yang desa Amwas ini sudah dihancurkan oleh negara Yahudi pada tahun 1967. Baru kemarin dihancurkan. Dihabiskan, dibangun perumahan Yahudi untuk menghilangkan sejarah Islam. Itulah di mana ketika itu memakan korban sekitar 25.000 sampai 30.000 kaum muslimin saja. Ini sejarah Islam, para ulama menulis menghitung hanya kaum muslimin saja. Belum yang kafir. Ya, belum yang tidak terhitung. Kenapa ngitungnya yang muslim? Karena jumlah kaum muslimin bisa dihitung ketika itu. Ya. Karena Syam, wilayah Syam baru dikuasai. Dikuasai pada zaman Umar bin Khattab, ya, oleh Panglima Rasulullah, Panglima Khalid bin Walid, kemudian dipimpin oleh Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat Nabi, aminu hadhil ummah, kepercayaan umat ini. Kemudian turut meninggal pula sahabat mulia Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah, sahabat Sahibul Badr minal sabiqin al-awwalin, pendahulu masuk Islam, di antara Ashabul Badr, di antara sahabat yang dipersaksikan masuk surga oleh Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, likulli ummatin amin wa aminu ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya. Dan orang yang paling terpercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dia dipersaksikan masuk surga oleh Rasulullah dan meninggal ketika memimpin Syam. Meninggal dengan penyakit ta'un pada usia kurang lebih 58 karena beliau dilahirkan 40 tahun sebelum Hijriah. Meninggal pada 18 Hijriah, berarti kurang lebih 58 usianya. Meninggal dunia di sana. Dan shadaqa Rasulullah SAW, benar Rasulullah, karena Rasulullah bersabda, at-ta'un syahadatu ummati. Penyakit ta'un itu adalah syahid bagi umat ini. Jadi yang meninggal karena penyakit ta'un, penyakit sampar, pes, lepra, syahid insyaallah taala. Dan turut meninggal pula dari kalangan sahabat pada zaman ini adalah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, sahabat muda, ahlul ilm, ahlul qiraah, ahlul fiqh, ulama minas sahabah, di mana beliau masuk Islam pada usia 18 tahun pada saat Bai'al Aqabah. Beliau termasuk ikut perang Badar dan ikut perang setelah perang-perang Badar. Usia yang sangat muda. Beliau ditugaskan oleh Rasulullah pada Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah untuk menjadi imam di Makkah, untuk mengajarkan fikih di Makkah. Dan usianya masih 20 tahun lebih. Sangat muda sekali. Menjadi imam, jadi pengajar fikih, pengajar Quran, pengajar hadis di Makkah. Rasulullah yang menyuruhnya. Dan pada tahun 9 Hijriah beliau diutus di Yaman. Diutus ke Yaman untuk berdakwah di sana. Mengajarkan Quran, mengajarkan agama, mengajarkan fikih di Yaman. Di suku Asy'ariyin. Tepatnya di suku Asy'ariyin, kabilah Asy'ari di Yaman. Dan pada khilafah Umar bin Khattab, beliau diutus ke Syam untuk mengumpulkan Al-Quran. Diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Setiba di Amwas, beliau qadarullah berada di situ ketika terjadi yang namanya wabah ta'un. Dan sebagaimana hadis Rasul, seorang yang berada di wilayah wabah ta'un tidak boleh keluar dari wilayah itu, dan orang yang di luar tidak boleh masuk ke wilayah itu. Jadi Mu'adz dan Abu Ubaidah al-Jarrah sudah berada di situ, tidak boleh keluar. Dan Umar bin Khattab yang ada ketika itu di Madinah tidak boleh masuk ke situ. Rasulullah mengatakan demikian. Maka Mu'adz bin Jabal meninggal dunia pada tahun
18 Hijriah tersebut, tepatnya kurang lebih umurnya 33 tahun. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Seorang pejuang Islam yang jasanya sangat besar. Rupanya usianya sangat muda sekali. 33 tahun. Kita, anak sendiri baru 32, belum apa-apa. Tidak punya apa-apa. Belum ada jasanya apapun untuk Islam, untuk kaum muslimin. Ini sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal. Pemuda yang faqih, yang alim, muqri. Yang gagah, pemberani. Yang mengumpulkan antara ilmu, amal saleh dan jihad fisabilillah. Setelah Bai'ul Aqabah, ikut perang Badar. Perang yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Perang yang kata Rasulullah SAW, "I'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Silakan kalian beramal sesuka kalian, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang-orang yang terpilih meninggal dunia dalam keadaan terkena penyakit ta'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dalam surganya yang mulia yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhum. Dan beberapa sahabat yang lain yang ketika itu terkena wabah ta'un. Dan kaum muslimin sekali lagi kurang lebih 25.000 sampai 30.000 terkena penyakit ta'un tersebut. Dan wabah ini bukan hanya di Syam, merebak ke Eropa. Merebak ke Eropa. Sampai ke benua Eropa, ketika itu masih belum mengenal Islam. Di dalam sejarah pun dikatakan terjadi kematian massal dengan itu. Tersebar pula ke Mesir. Dan alhamdulillah tidak sampai ke Madinah. Karena memang salah satu hikmah untuk seorang yang terkena wabah di suatu wilayah tidak keluar dari wilayahnya, yang dari luar jangan masuk ke wilayah tersebut adalah untuk isolasi. Tidak mewabah terus terjangkiti keluar wilayah, tidak seperti itu. Jadi dijaga oleh Islam itu jangan sampai menular, mewabah ke berbagai tempat. Ini adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari wabah-wabah seperti ini. Kita berlindung kepada Allah. Hanya Allah lah tempat berlindung. Dan kalau suatu ketika di antara kita yang terkena wabah apapun, jagalah prinsip ini. Kita berdiam di situ. Dan wabah-wabah itu jika kita meninggal dengan wabah itu adalah sebagai bentuk syahadah, sebagai bentuk persaksian husnul khatimah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah jami'an, qala Ibnu Jarir, berkata al-Imam Ibnu Jarir, wa li haula'i min al-athar ma haddatsani Nasr bin Ali قال حدثني بكار بن عبد الله بن أخي همام قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan wa min syarri ghasiqin idza waqab, ay an-najmu al-ghasiq, yaitu bintang ketika muncul atau bintang suraya ketika jatuh. Kita berlindung dari munculnya bintang atau ketika bintang itu jatuh. Walaupun hadis ini la yasih raf'uhu ila nabi, tidak sahih diangkat kepada Nabi karena di dalam sanadnya sangat dhaif. Tetapi setidaknya penafsiran ini ada pada ulama salaf dari kalangan tabi'in. Seperti tadi, yaitu penafsiran daripada Mujahid, dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah menafsirkan hal yang sama. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, huwal qamar. Ghasiq adalah qamar, bulan. Wa umdatu ashabi hadzal qaul ma rawahu al-Imam Ahmad. Dan yang jadikan pegangan oleh pendapat ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Abu Dawud Al-Hafri an Ibn Abi Dhi'b an Al-Harith
An Abi Salamah qalat Aisyah mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya fa arani al-qamara hina tala'a. Suatu ketika Rasulullah mengambil kedua tanganku dan memperlihatkan kepadaku rembulan ketika muncul. Qala, dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhi billah min syarri hadzal khasiq idza waqab. Berlindunglah engkau wahai Aisyah kepada Allah dari kejelekan khasiq ini apabila muncul. Yaitu apa? Ditunjuk kepada rembulan. Warahu Tirmidzi wan Nasa'i fi kitab at-tafsir bi sunanih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dalam kitab at-tafsir dalam sunannya dari hadis Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dhi'b dari khalnya Al-Harith yani Abdullah bihi, dan berkata Tirmidzi hasan sahih. Walafzuhu, dan lafaz Tirmidzi mengatakan ta'awwadhi billah min syarri hadza. Berlindunglah engkau kepada Allah dari kejelekan ini. Fa inna hadzal ghasiq idza waqab. Sesungguhnya ini adalah ghasiq apabila waqab, apabila telah datang. Walafzun Nasa'i, dan dalam lafaz Nasa'i ta'awwadhi billah min syarri hadza. Hadzal ghasiq idza waqab. Berlindunglah engkau kepada Allah dari kejelekan ini. Ini adalah al-ghasiq apabila waqab, apabila telah datang. Wa qala ashabul qaul al-awwal, dan mengatakan ulama yang menafsirkan dengan perkataan yang pertama, huwa ayatul lail idza walija, yaitu tanda-tanda malam apabila telah muncul, la yunafi qaulana, tidak saling bertentangan dengan pendapat kami ini. Li'anna al-qamar ayatul lail, dikarenakan yang namanya rembulan adalah tanda-tanda malam. Wala yujadu lahu sultan illa fi, dan tidaklah rembulan itu bisa berkuasa kecuali pada malam hari. Wa kadzalika an-nujum la tudhi'u illa bil lail, demikian pula yang namanya bintang tidaklah dia bersinar kecuali dalam keadaan malam. Fa huwa yarji'u ila ma qulna wallahu a'lam, sehingga ini kembali kepada apa yang kita katakan. Nah, ini yang dinamakan jenis ikhtilafut tanawwu', yaitu perbedaan ya penafsiran tetapi tidak saling bertentangan. Maka ini saling menguatkan satu sama lain. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwan fi din azakumullah jami'an, kembali kepada tadi pembahasan ta'un terjadi pada kota Amwas, di mana tersebar di awal malam dan terangkat pada awal siang. Kota Amwas tadi yang kita sudah tadi bacakan, sebuah desa kecil yang berada di Palestina antara Ramlah atau Ramallah dengan Baitul Maqdis, di mana sudah dihancurkan oleh negara Bani Israel. Jangan kita sebut negara Israel ya, terlalu mulia mereka menyandang nama Israel, karena Israel adalah nama Nabi Yakub. Israel adalah nama Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki nama dalam bahasa Ibrani dengan Israel, yang maknanya Abdullah, hamba Allah. Jadi kita tidak mungkin menamakan negara Yahudi tersebut dengan negara hamba Allah, nggak mungkin kan? Ya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, jangan sebut Yahudi tersebut dengan negara Israel, sebut negara Bani Israel, negara Yahudi. Ya. Walaupun mereka menamakan diri saya Israel begitu. Ya, ini berusaha untuk mereka mensucikan diri mereka sendiri. Sehingga ketika kita mencela Israel, dasar Israel, justru malah mencela Nabi kita sendiri, Nabi Yakub alaihissalam. Adapun Israel, Bani Israel adalah dari keturunan Yahuda bin Israel atau Yahuda bin Yakub, anak pertama dari Nabi Yakub. Anak pertama ini yang membuat makar untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, dari Yahuda inilah turun keturunan yang bernama Bani Israel, orang-orang Yahudi. Dan mereka tidak memiliki negeri, karena ketika pindah mereka di Mesir, berkembang biak pertama di Mesir. Ya, tersebar pertama di Mesir. Ketika di Mesir Firaun tidak menyukainya pada zaman Nabi Musa, akhirnya diperbudak. Nabi Musa datang diutus kepada mereka untuk berdakwah, menyelamatkan mereka, nyebrang ke mana?
ke negeri Palestina tersebut. Jadi mereka tidak memiliki wilayah, tidak memiliki negeri tersendiri. Sehingga mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian ada yang berpindah mereka ke Jerman pada zaman pemerintahan otoriter Hitler, dibantai mereka. Ya. Akhirnya oleh Inggris, ketika itu Inggris menjajah Palestina, menempatkan mereka di salah satu kota kecil di Palestina. Akhirnya mereka sampai sekarang mencaplok wilayah Palestina terus dan menghancurkan nama-nama Islam di situ. Seperti di kota Amwas dihancurkan, diganti namanya, kotanya dihancurkan. Ya. Dan menamakan ya negeri-negeri di situ yang merupakan nama-nama Islami diganti dengan bahasa-bahasa mereka. Seperti Baitul Maqdis. Ini kita malah nyebutnya Yerusalem terus. Baitul Maqdis. Kita kenal Baitul Maqdis. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Sebut Baitul Maqdis. Ya. Dikarenakan itu adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Masjidil Aqsa. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an, perlu kita mempelajari ya sejarah. Karena Allah memberikan porsi sejarah dalam Al-Qur'an itu sepertiga, katakan para ulama. Sejarah dalam Al-Qur'an itu sepertiga. Sepertiga tentang sejarah umat-umat terdahulu yang didakwai oleh para nabi dan para rasul. Sepertiga tentang ahkam, sepertiga tentang akhirat, tentang akhirat, dan semuanya itu adalah akidah. Kesatuan daripada akidah yang harus kita bahas. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, jangan kita ya terlalaikan negara-negara Islam. Banyak yang sekarang mulai punah dengan berganti nama. Dengan berganti nama ikhwan fillah azakumullah. Dulu negeri Bukhara ya dicaplok sama Soviet. Dulu mayoritas muslim, sekarang hampir punah muslim di wilayah-wilayah tersebut. Kapan ketika kaum muslimin sendiri tidak bangga, tidak mensyukuri kenikmatan Allah yang Allah berikan berupa wilayah, tidak dijaga, dinamakan dengan nama-nama Islam. Negeri Spanyol dulu adalah bernama Andalusia. Ibu kotanya namanya Cordoba. Orang Eropa menyebutnya Cordova. Dulu Andalusia, sekarang Spanyol. Hilang. Padahal Islam di situ berjaya. Para ulama di situ banyak. Negara-negara yang lain yang sekarang yang hampir punah, walaupun orangnya masih ada, tapi namanya sudah hampir nggak ada. Saudara-saudara kita dari suku Uighur yang wilayahnya dicaplok oleh Cina, dinamakan Provinsi Xinjiang. Ya, bisa dilihat Xinjiang, provinsi terbesar di Cina. Padahal itu wilayah Uighur. Mayoritas 99% Muslim. Wajahnya seperti orang Arab, cuma matanya sipit. Saudara-saudara kita. Kita perlu kenali mereka. Supaya kita yang namanya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu kalbunyan. Satu bangunan. Mereka sengsara, kita harus merasakan sengsara. Mereka ikhwan fillah azakumullah dalam keadaan wilayahnya besar. 99% muslim dari dulu, yang dikenal dengan jalur sutra, jalur perdagangan zaman dahulu yang memperantarai perdagangan antara Cina, Arab dan orang-orang Eropa, ada di wilayah Uighur tersebut. Mayoritas muslim. Sekarang hampir gak ada, gak kedengeran. Di sana muslim, gak boleh sholat, gak boleh puasa. Sholat yang dibolehkan hanya sholatul Jum'ah, gak boleh pakai speaker. Itu pun masjidnya dikepung oleh tentara-tentara Cina. Itu pun yang boleh sholat Jumat cuma orang-orang tua. Orang-orang tua yang sudah 60 tahun ke atas. Anak-anak mudanya nggak ada yang sholat.
Gak boleh. Kenapa? Tinggal nunggu umur menurut mereka. 10-20 tahun lagi. Ya, banyak yang tidak kenal sholat. Ini sangat menyedihkan. Islam di Albania. Kenapa Syekh Al-Albani ketika kecil itu hijrah ke Syria? Adalah ketika Albania ketika itu dikuasai oleh rezim komunis. Orang gak boleh pakai jilbab. Orang gak boleh baca Quran. Masjid gak boleh azan. Sholat Jumat gak boleh. Di mana? Di Albania. Kita disyukuri ikhwan fillah azakumullah di Indonesia ini. Ya, makanya kita harus lestarikan nama-nama Islam yang ada di Indonesia ini. Dikenalkan. Ya. Dan juga ikhwan fillah azakumullah, nama-nama tempat yang mungkin kita kenal dalam peta geografi. Teluk antara Saudi Arabia dengan Iran itu Teluk Persia. Khalij al-Farisi. Padahal dalam dunia Islam, dalam geografi Islam, dalam pemetaan Islam dinamakan Khalij al-Arabi, Teluk Arab. Teluk Arab. Penamaan itu adalah kepemilikan. Jika dinamakan Khalij al-Arabi, Teluk Arab berarti milik orang Arab. Kalau dinamakan Teluk Persia berarti milik Persia. Dan ini berbahaya ya ikhwan fillah azakumullah kalau kita melupakan itu. Oleh karena itu, pelajarilah sejarah. Para ulama menulis kitab-kitab sejarah sangat banyak. Al-Imam At-Tabari punya kitab sejarah, Tarikh Muluk wal Umam. Ya, atau lebih dikenal dengan Tarikh At-Tabari 15 jilid. Al-Imam Ibnu Katsir penulis tafsir, memiliki Al-Bidayah wan Nihayah, sejarah. Sedikitnya tercetak 7 jilid, ada yang tercetak 24 jilid. Ibnu Al-Athir punya Tarikh Ibnu Al-Athir. Imam Ahlul Hadis penulis kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Juga Al-Imam Al-Hafidz Al-Bukhari punya kitab Tarikh Al-Kabir, Tarikh As-Shaghir. Kitab sejarah. Al-Imam Ibnu Asakir Al-Hafidz Ad-Dimashqi punya kitab Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq. Sejarah Damaskus, wilayah Syam. Tercetak 80 jilid lebih. Yang kitab-kitab ini isinya dicuri oleh orientalis barat. Ya. Yang kemudian dibuat sampai 45 jilid dengan 2 versi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ditulis oleh William Darnat. Dalam bahasa Arabnya adalah Qissatul Hidarah, sejarah peradaban dunia. Padahal kalau kita lihat itu disadur dari kitab-kitab para ulama kita. Kenapa disadur nggak pada sadar? Bangganya dengan tulisannya William Darnat Al-Amriki. Karena kitanya nggak pernah baca sejarah Islam, nggak pernah baca kitab-kitabnya para ulama. Kitab-kitabnya para ulama. Kalau kita mau perhatikan dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Adam, sejarah. Kisah Nabi Nuh, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, bahkan sangat lengkap diceritakan dalam Al-Quran. Jadi pelajarilah sejarah Islam. Termasuk negeri kita, negeri Islam, ratusan tahun dihuni oleh kaum muslimin. Para ulama sudah menulis. Salah satu ulama yang menulis tentang sejarah Islam di Indonesia adalah adik daripada Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad bin Muhammad Syakir punya adik namanya Syekh Mahmud bin Muhammad Syakir dari Mesir. Beliau punya Islam di Indonesia. Ya. Punya 2 kitab tentang Indonesia. Yang rupanya Islam masuk Indonesia itu pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid tahun berapa itu? Sekitar 200-300 Hijriah. Tahun 200 Hijriah zamannya Imam Malik. Bukan kemarin-kemarin sore. 200 Hijriah Islam sudah masuk di Indonesia. Dari mana? Dari utusan-utusan dari Khalifah Harun Ar-Rasyid.
Kita harus kenali. Jangan sampai masuknya Islam di Indonesia itu diaku oleh orang-orang sufi ya. Diaku-aku. Padahal Indonesia Islam masuk ke dalam Indonesia ini kurang lebih sudah ditemukan sejarahnya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang digelari dengan Khalifah Mahdi. Karena sangat aman, sangat damai, sangat makmur ketika itu. Islam menyebar di seluruh penjuru negeri. Inilah ikhwan fillah azakumullah, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Islam ini sepertiganya bagian adalah sejarah. Dibaca sejarah itu. Jangan lupakan. Ceritakanlah kepada anak-anak kita bahwasanya Indonesia ini adalah negerinya kaum muslimin dari semenjak dahulu. Kalau kita hitung 200 tahun yang lalu, 200 Hijriah berarti apa? 1100 tahun yang lalu Islam sudah masuk di sini. Bukan 700 tahun yang lalu. Adanya kerajaan-kerajaan Islam tentunya ada proses. Ada proses sebelumnya. Ada dakwah. Ya. Sampai kemudian diterima oleh kaum-kaum bangsawan. Yang akhirnya ada kerajaan Islam. Ada kerajaan Demak, ada kerajaan Samudra Pasai, ada kerajaan yang lainnya. Yang seperti itu ikhwan fillah azakumullah dipelajari dan disampaikan ke anak-anak kita. Dikarenakan zaman sekarang itu zaman talbis. Banyak orang-orang orientalis, orang-orang sekuleris mengkaburkan masalah ini. Dikabur-kaburkan. Dihilang-hilangkan. Seolah-olah negara ini itu adalah negara milik orang-orang komunis. Ya, karena yang berbicara adalah orang komunis. Seolah-olah negara ini adalah miliknya orang-orang sekuleris. Karena yang berbicara orang-orang sekuleris. Tetapi tanpa dipungkiri, Indonesia dari 1100 tahun yang lalu dimiliki oleh kaum muslimin. Setelah dijajah oleh kafir Belanda, diusir oleh kaum muslimin. Mungkin Ahlus Sunnah tidak tercatat. Tercatat indallah subhanahu wa ta'ala. Tidak tercatat sebagai pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan. Tetapi ajrun indallah. Kaum muslimin yang berjuang, mati syahid, menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan negeri kaum muslimin. Kita syukuri. Dengan apa? Mempelajari sejarahnya. Jangan akhirnya kita, pahlawannya bukan kiai-kiai, bukan ustadz-ustadz, bukan kaum muslimin. Pejuang-pejuang yang mempertahankan, yang alhamdulillah dengan wasilah beliau-beliau itu kita aman, adalah para ulama, adalah kaum muslimin. Kita syukuri ikhwan fillah azakumullah. Tafadhal dikumandangkan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin kita lanjutkan tafsir pada pekan depan. Karena nanti pembahasannya mengenai sihir. Kisah ketika Rasulullah disihir oleh orang Yahudi. Jadi perlu waktu yang panjang untuk kita sampaikan. Karena terkait tentang akidah Ahlus Sunnah. Sehingga pada kesempatan ini sekitar 5 menit insyaAllah kita ingatkan kembali tentang pentingnya untuk mempelajari seluruh cabang ilmu-ilmu Islam. Dan jangan kita tertipu dengan bahasa. Ketika ilmu itu sudah dialih bahasakan, misalkan IPS gitu, sejarah. Kemudian kita, itu kan ilmu umum, kita nggak mau mempelajarinya. Bukan seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Para ulama menulis tentang itu. Tentang sejarah. Nama sekedar nama, Islam pun punya istilah. Hanya saja karena namanya sudah dibarat-baratkan, akhirnya seolah-olah kita sungkan untuk mempelajarinya. Seperti dulu mungkin ilmu biologi itu pakainya ilmu hayati, kan begitu. Pakainya bahasa Arab, ilmu hayati, ilmu kehidupan. Mempelajari tentang binatang, tumbuhan, syar'i dipelajari. Sekarang namanya biologi. Dulu namanya hayati. Mungkin antum yang sudah sepuh mengalami itu ketika masih sekolah.
ilmu hayati, ilmu kehidupan. Yang Nabi Adam alaihissalam, beliau diangkat derajatnya dengan apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Dan ketika malaikat itu suruh sujud kepada Nabi Adam, karena ketinggian ilmu Nabi Adam, ilmu yang apa? Ilmu agama, ilmu malaikat tinggi ilmu agamanya. Dengan apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Rupanya qadru zaid, nilai plus Nabi Adam dibanding malaikat. Karena apa? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama seluruh makhluk. Adapun syariat, malaikat tahu. Karena syariat disampaikan oleh Allah melalui malaikat. Sebelum kita tahu, malaikat sudah tahu duluan. Ilmu agama. Tetapi yang kemudian menjadi lebih, Nabi Adam ini dilebihkan dari malaikat dengan apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan nama-nama seluruh makhluk. Ketika itu diajarkan oleh Allah nama benda, nama batu, nama bintang, nama langit, nama makhluk-makhluk yang di bumi, nama hewan, nama tumbuhan. Di mana itu untuk menunjukkan makhluk-makhluk Allah, kekuasaan Allah. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwana fillah azakumullah, jangan seolah-olah ya hanya orang barat saja yang lebih tahu tentang onta. Padahal onta itu dalam sejarah Islam dan disebutkan dalam Al-Qur'an. Jangan dikira yang lebih tahu tentang hewan-hewan itu mereka dengan ilmu biologinya. Kita lebih tahu dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada puluhan nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada ratusan nama hewan yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Bahkan sebagian hewan tersebut tidak diketahui sekarang kayak apanya oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Terkait apa? Terkait ahkamnya, hukum halal haramnya disebutkan oleh para ulama. Dengan definisinya, tempat hidupnya disebutkan oleh para ulama. Para ulama memiliki kitab Al-Hayawan, kitab tentang kehidupan hewan. Untuk apa diketahui ini halal, ini haram? Untuk diketahui ini bahri atau barri. Ini hewan darat apa hewan laut? Karena beda nanti. Ini buas atau tidak? Ini makan dengan apa? Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, naha Rasulullah an kulli dinabin minas sibah wa bi kulli dhi mahlabin minat thair. Rasulullah melarang kita untuk makan dari hewan-hewan buas yang ada taringnya dan burung-burung yang menerkam dengan cakarnya. Kita kan harus pelajari apa bedanya burung ya yang menerkam dengan cakarnya. Semua burung punya cakar, kan begitu? Apakah burung haram semua? Ini dipelajari para ulama. Cara tahunya bagaimana? Dilihat mana burung yang makannya pakai terkaman cakarnya, mana burung yang makannya dengan paruhnya. Dengan terkaman cakarnya itu haram, dengan paruhnya itulah burung-burung yang halal. Kan begitu, diketahui, dipelajari. Dan juga para ulama membahas tentang hewan laut dan hewan darat. Buaya misalkan. Imam Malik berpendapat buaya itu halal. Buaya yang bagaimana? Karena pendapat Imam Malik, buaya yang hidup di laut. Kita harus pelajari. Buaya itu ada dua jenis. Barri wal bahri. Buaya darat, ya, bukan rentenir ya. Memang buaya yang hidupnya di darat. Dan buaya yang laut. Ciri-cirinya harus kita pelajari. Rupanya para ulama membahas. Dari moncongnya sudah beda. Dari kakinya itu sudah beda. Kalau buaya laut itu atau buaya air ada siripnya. Moncongnya lebih kecil. Kalau buaya darat itu moncongnya gede, tangannya tidak bersirip. Itulah para ulama membahas yang begini, yang laut itu yang halal, yang darat itu yang haram, kan begitu. Dibahas oleh para ulama. Caranya bagaimana? Ya kita dipelajari itu. Ilmu-ilmu yang kata orang sekarang itu ilmu biologi. Tapi ya tidak terlalu berlebihan pula. Tetapi tidak mengharamkan karena itu kebutuhan kita semuanya. Untuk mengetahui yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Seperti cacing misalkan. Mana cacing yang halal, mana yang haram. Terkait
ya Allah menghalalkan yang baik-baik, thayyibat, dan mengharamkan khaba'ith. Jadi lihat cacing hidupnya di mana oleh para ulama dibahas. Kalau hidup habitatnya dari tanah yang suci, bukan tanah-tanah yang tercampur najis, dihalalkan para ulama. Akhirnya apa? Dijadikan obat. Kalau bahasa orang baratnya itu apa? Lumbricus rubellus. Cacing tanah. Kenapa harus dinamakan lumbricus rubellus? Pakai bahasa Arab aja kenapa sih? Kan begitu. Karena apa? Kita punya para ulama itu membahas tentang itu. Dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Syekh Shalih Fauzan punya satu kitab Ahkamu Adz-Dzabaih wal Ad'imah. Hukum kitab mengenai makanan-makanan atau hewan-hewan yang halal dan hewan-hewan yang haram. Di situ kalau kita baca banyak hewan yang kita sendiri belum pernah lihat kayak apa. Dibahas oleh para ulama rupanya terkait halal dan haramnya. Ciri-cirinya dibahas pula. Jadi jangan sekali-kali ikhwan fillah azakumullah kita pobi dengan ilmu tersebut, tetapi rupanya para ulama membahas tentang terkait halal dan haramnya. Jangan sampai kita tidak tahu thinner itu boleh diminum atau tidak. Jangan sampai kita tidak tahu yang namanya ya jenis-jenis obat-obatan yang memabok-mabokkan. Dikenalkan jenisnya, yang jenis ini memabokkan, dihindari. Perlu diketahui. Sekedar itu untuk kita menghindari keburukan-keburukan yang ada sekarang ini. Jangan tertipu dengan sekarang bir ya, yang tulisannya 0% alkohol. Jangan tertipu. Intinya ada alkoholnya juga, walaupun tulisannya 0%. 0% dari skala sekian berapa? 0% barangkali 0,1% dibulatkan menjadi 0% kan bisa. Ya. Jangan tertipu dengan iklan yang terpampang. 0% alkohol. Padahal aslinya kalau diteliti 0,1%. Yang namanya alkohol, yang namanya khamr, faqaliluhu wa katsiruhu haram. Banyak sedikitnya haram. Makanya anak kita diajari. Ini loh. Daftar isinya ini loh. Yang ada di makanan. Karena ini wakil. Sekarang kita sudah butuh. Anak-anak sudah mengkonsumsi. Dan jangan sampai kejadian karena tidak tahu kemudian mengkonsumsi benda-benda yang haram. Termasuk kita. Untuk dalam rangka kita mentanbih anak-anak kita. Memilih apa yang mereka makan, memilih apa yang mereka minum, apa yang mereka konsumsi. Jangan yang ini nak, ini tidak baik. Yang ini saja yang bagus. Dipilihkan bagi anak-anak kita. Karena setiap benda yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu akan terkena api neraka jahanam. Ya. Itulah ikhwan fillah azakumullah, pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu yang menyokong syariat tersebut, mendukung syariat tersebut. Ya. Kenapa kemudian kita tidak dikenal? Karena namanya sudah dilatih, sudah dirubah oleh mereka. Hewan-hewan, para ulama memiliki qamusul hayawanat, kamus hewan-hewan, qamusun nabatat, kamus tumbuhan-tumbuhan, yang lebih banyak daripada kamusnya mereka. Orang-orang biologi katanya. Lebih banyak. Kalau nggak percaya kitabnya banyak, kitab para ulama tertulis, tercetak. Tinggal dibaca. Bahkan para ulama kemarin saja menuliskan, diterbitkan oleh Rabithah A'lam al-Islami, geografi Islami, Idarah, 45 jilid tentang peta-peta Islam, dalam sejarah Islam. Baca itu karya-karya para ulama untuk kita membuka wawasan kita. Itu penting dipelajari
supaya kita paham. Ya. Mensyukuri kenikmatan Allah dari bumi ini yang begitu luas. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran 7 laut sebelum dikenal ada samudra ini, samudra itu. Oleh karena itu, ikhwan fillah nasakumullah, di dalam Al-Quran ini, tafsir ini, semoga ini sebagai pembuka bagi kita untuk mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.